Beberapa waktu belakangan, dunia medsos dihebohkan dengan sebuah berita dari Kementerian Hukum dan HAM yang mencatat bahwa ada ribuan WNI yang pindah menjadi warga negara Singapura tiap tahunnya. Bahkan, menurut Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, yakni Bapak Silmi Karim, pada hari Minggu 10 Juli tahun 2023 menyebut bahwa rata-rata usia WNI yang pindah kewarganegaraan didominasi oleh usia produktif dan oleh kalangan mahasiswa, yakni umur 25 sampai dengan 35 tahun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Berdasarkan data dari detik.com, WNI yang pindah menjadi warga negara Singapura paling banyak selama tahun 2022 yakni mencapai 1091 orang. Sedangkan selama tahun 2021 mencapai 1070 orang. Jumlah itu jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana pada 2020 jumlah WNI yang pindah menjadi warga negara Singapura mencapai 811 orang. Jumlah itu sempat turun dibanding 2019 yang mencapai 940 orang. Angka yang tentunya mengkhawatirkan bahwa tiap tahunnya meningkat dan hanya turun pada tahun 2020 yang pada saat itu masih merebaknya wabah COVID-19. Lalu, apa alasan para WNI tersebut pindah menjadi warga negara Singapura? Menurut media Detik Sulsel, yang mana melansir dari pernyataan Direktur Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan, menganggap masa depan di Singapura lebih menjanjikan. Apalagi seorang mahasiswa yang ingin melanjutkan kerja, ingin ada kepastian dari sisi penghasilan. Bahkan, menurutnya Singapura serba efisien dan tertib. Mulai dari sektor kesehatan dianggap baik, transportasi publik mudah, hingga lingkungan yang terjaga. Bagi yang suka hidup damai dan tentram, Singapura menjadi pilihan yang utama. Bukan hanya bagi orang Indonesia, tapi juga bagi orang Barat tambahnya. Sementara, menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan masa depan generasi muda berorientasi pada manfaat. Mereka ingin mencari penghasilan tinggi ketika sudah mendapatkan kerja. Faisal menambahkan, peluang kesempatan kerja di sektor formal lebih banyak di Singapura ketimbang di Indonesia. Contohnya, di bidang sains dari sisi peralatan laboratorium. Di Indonesia punya gap cukup tinggi dibandingkan dengan di luar negeri. Banyak sekali lulusan sains warga Indonesia di luar negeri itu menyoroti hal ini sebagai satu tantangan kalau bekerja di Indonesia. Sementara kalau di luar sudah jauh lebih bagus dari sisi fasilitas untuk menjalankan bidang keilmuan dia, tuturnya. Alasan lain yang mungkin menjadi hal yang cukup serius adalah persaingan merebut orang pintar. Tunggu, gimana maksudnya? Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, mengakui Indonesia bersaing dengan negara lain untuk merebut orang pintar. Indonesia juga menjadi target sehingga banyak yang pindah kewarganegaraan. Saya lupa datanya, kalau nggak 100 atau 1000 mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Bersaing, kita merebut orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tetapi kita juga jangan nonton, katanya, saat festival Gen Z 2023 dilansir dari pikiranrakyat.com. Bahkan dengan adanya kondisi seperti saat ini, malah merugikan negara Indonesia sendiri. Mengingat generasi-generasi selanjutnya yang menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045
lebih memilih berkontribusi untuk negara lain dan bukan untuk negara sendiri. Bonus demografi yang harusnya menjadi keuntungan bagi negeri ini justru malah menjadi kerugian, mengingat sedikit demi sedikit generasi kita pindah ke negara lain dan mengembangkan kreativitasnya di sana. Bahkan tidak menutup kemungkinan inovasi-inovasi terbarukan itu diciptakan dan menjadi sebuah tonggak kemajuan bangsa lain. Kalau itu terjadi, lalu bagaimana dengan Indonesia? Akankah hanya menjadi penonton setia melihat kemajuan negara lain? Kita perlu melihat juga dari kasus yang viral sebelumnya, yakni ada seorang warga negara kita yang mengembangkan air menjadi bahan bakar atau disebut dengan Nikuba, malah dilirik oleh perusahaan negara lain. Sedangkan di negeri sendiri merasa kurang dihargai, sehingga saat beritanya viral dari dalam negeri baru mengakui serta mengajak kerjasama. Wah, cerita yang bikin ngelus dada ya. Dengan adanya fakta serta data-data yang dikemukakan oleh berbagai media, sudah jelas bahwasannya pemerintah perlu berbenah dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perekonomian, kesejahteraan sosial, ketenaga kerjaan, serta sektor yang lainnya. Dan dalam hal ini juga SDA akan habis, sumber daya alam itu pasti akan habis. Oleh karena itu, sisi SDM atau sumber daya manusia mesti ditingkatkan, karena SDM jauh lebih berharga karena bisa melakukan dan menciptakan banyak hal untuk kemajuan Indonesia. Lanjut, menurut Silmi, pemerintah mesti berjuang untuk mengatasi persoalan ini. Pemberian beasiswa menjadi salah satu solusinya. Dalam hal ini, menentukan nasib bersama, harus bersatu. Pemerintah kasih beasiswa LPDP, memperjuangkan kasih informasi supaya Gen Z ini generasi yang unggul dan berdaya saing, jelasnya. Dan beliau juga mendorong Gen Z tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus berani bersaing dengan negara lain untuk memajukan Indonesia dengan berbagai keahlian-keahlian yang dimiliki. Namun, apakah hal itu cukup? Menurut saya tidak. Saran dari saya, sambil melaksanakan solusi-solusi yang sudah dikemukakan, juga perlu adanya penanaman sikap cinta tanah air. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dari dalam diri mereka timbul untuk mau berkontribusi bagi negara setelah belajar di negara lain atau belajar di negeri sendiri. Karena percuma saja jika kita SDM-nya nanti itu unggul, dengan sistem yang ada itu diperbaiki lebih baik lagi dari sebelumnya, tiba-tiba ada tawaran dari negara lain yang lebih menjanjikan, bukan tidak mungkin akan berlabuh di sana dan pindah warga negara. Kalau menurut kalian gimana? Apa sih solusi lain untuk mengatasi permasalahan ini? Berikan pendapatmu ya.